Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Pancasila sebagai ideologi negara, yang disusun oleh 1. Saya Anita Sulistiawati. Yang kedua, Hafifah Anissa Nurul Irsani. Yang ketiga, Muhammad Rifki Nasrullah. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi merupakan suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang dinamis. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti gagasan atau cita-cita, sedangkan logos yang berarti ilmu. Ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, berikut adalah pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama adalah Ensiklopedia Internasional. Pengertian ideologi menurut Ensiklopedia Internasional adalah sistem gagasan dan keyakinan serta sikap yang didasari oleh cara hidup dan berkelompok, kelas, dan masyarakat tertentu. Yang kedua, menurut Laboratorium IKIP Malang. Pengertian ideologi menurut IKIP Malang adalah ideologi merupakan kumpulan nilai, idea, dan cita-cita serta pedoman dan metode dalam melaksanakan atau mewujudkannya. Pengertian ideologi menurut Sisirode adalah sekumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi serta pelakunya. Yang keempat adalah menurut Padmo Wahyono. Pengertian ideologi menurut Padmo Wahyono adalah suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari ide dasar. Yang kelima menurut Silvio Vieta. Pengertian ideologi menurut Silvio Vieta bentuk perlindungan kumpulan ide terhadap tingkah politik yang tidak rasional yang bertindak dalam wujud idealisme. Yang keenam yaitu menurut Francis Bacon. Pengertian ideologi menurut Francis Bacon adalah sistesa pemikiran mendasar dari suatu konsep ilmu. Sistesa merupakan panduan berbagai pengertian agar semuanya menjadi selaras. Yang ketujuh menurut W. White. Pengertian ideologi menurut W. White adalah cita-cita politik atau doktrin atau ajaran dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Yang kedelapan yaitu menurut A.S. Hornby. Pengertian ideologi menurut A.S. Hornby adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi serta politik yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kesembilan menurut Thomas Hall. Pengertian ideologi menurut Thomas Hall adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintahan agar bisa bertahan dan mengatur rakyatnya. Nah, yang terakhir adalah menurut Surjanto Puspawardoyo. Pengertian ideologi menurut Surjanto Puspawardoyo adalah kompleks pengetahuan serta macam-macam nilai yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk dapat memahami jagat raya serta seisinya dan menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya. Perbandingan antara Pancasila dan ideologi dunia. Pancasila adalah pedoman hidup bagi kehidupan berbangsa dan negara bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila memegang peranan penting sebagai fondasi yang kuat dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Banyak jenis ideologi di dunia. Hampir masing-masing negara mempunyai ideologi tersendiri yang sesuai dengan negaranya. Karena ideologi merupakan dasar negara tersebut untuk semakin berkembang dan maju serta masyarakat juga dapat hidup lebih sejahtera dan berdampingan dengan baik. Ideologi yang ada yaitu ideologi komunisme. Komunisme adalah sebuah sistem ekonomi yang memusatkan kepemilikan bersama atas
suatu alat produksi yang ada seperti modal, tanah, dan tenaga kerja dengan tujuan utama untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan masyarakat tanpa adanya kelas sosial. Ideologi komunis muncul akibat reaksi terhadap ideologi kapitalisme yang cenderung mementingkan diri sendiri serta menindas para petani dan buruh. Ideologi ini pertama kali muncul pada tanggal 21 Februari tahun 1848 yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, yang diantaranya adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Kelebihan ideologi ini yaitu memiliki tujuan tercapainya masyarakat yang makmur dan tanpa kelas sosial, yaitu dengan menganggap semua orang itu sama rata dan sama rasa, dan mengajarkan teori pertentangan kelas. Misalnya, kaum buruh melawan tuan tanah, sehingga banyak kaum kurang mampu sangat tertarik untuk menganut ideologi ini. Selain itu, juga karena adanya tindakan nyata untuk mencukupi kebutuhan mereka sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat. Contohnya di Cina, jarang sekali orang menderita kelaparan dikarenakan komunis di sana mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Namun selain itu, ideologi komunis di Cina bukan lagi ideologi komunisme yang murni, karena telah mengalami liberalisasi, yaitu komunis yang sudah berevolusi hingga menyebar ke seluruh dunia. Ideologi ini juga memiliki kelemahan, yaitu bersifat ateis. Walaupun banyak orang yang beragama memilih komunis sebagai ideologinya, sehingga membuat norma-norma hidup tidak teratur. Ini disebabkan karena paham komunis menganggap semua orang itu sama, sehingga banyak orang yang menyimpulkan bahwa orang yang menganut ideologi ini tidak memiliki agama. Hal ini jugalah yang membuat ideologi ini tidak digunakan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, juga ideologi ini kurang menghargai manusia sebagai individu, yang berarti menganggap semua orang sederajat atau sama dalam hal kedudukan, dibuktikan dengan ajaran-ajaran yang tidak diperbolehkan seseorang menguasai alat-alat produksi. Selain itu, ideologi ini tidak menghormati HAM, serta kebutuhan individu tunduk kepada kehendak partai. Dengan antara Pancasila dan agama, keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan dan hubungan di antara mereka. Semua pemeluk agama memang harus mawas diri. Yang harus disadari adalah bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama yang beragam. Dengan demikian, semestinya tidak ada satu kelompok pemeluk agama yang memang mau sendiri. Seperti yang telah kita ketahui, di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen, dibutuhkan sebuah ideologi yang netral, namun dapat mengayomi berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Karena itu, dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama, sedangkan sejauh ini tidak ada pihak maupun manapun yang terang-terangan menentang bunyi dan butir pada sila kedua hingga kelima. Namun ada ormas-ormas yang terang-terangan menolak isi dari Pancasila tersebut. Maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan Pancasila dengan menjual nama syariat Islam dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang cinta atas keutuhan NKRI, maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais atau Islam nasionalis. Konsep negara Pancasila adalah konsep negara agama-agama, konsep negara yang menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara utuh. Bukan pula negara sekuler, apalagi negara ateis. Sebuah negara yang tidak tunduk pada salah satu agama tidak boleh memperkenankan pemisahan negara dari agama, apalagi sampai mengakui tidak tunduk pada agama manapun. Negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agamanya. Penerapan hukum-hukum agama secara utuh dan negara Pancasila adalah dimungkinkan
semangat pluralisme dan ketuhanan yang dikandung Pancasila telah siap mengadopsi kemungkinan itu. Tak perlu ada ketakutan maupun kecemburuan apapun, karena hukum-hukum agama hanya berlaku pada pemeluknya. Penerapan konsep negara agama-agama akan menghapus superioritas suatu agama atas lainnya. Tidak ada asumsi mayoritas-minoritas, sedangkan pemeluk agama lainnya dapat hidup berdampingan secara damai dan sederajat. Adopsi hukum-hukum agama dalam negara Pancasila akan menjamin kelestarian dasar negara Pancasila, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Perbandingan antara Islam dan Pancasila. Membuat kategori antara Islam dan Pancasila sebagaimana dalam judul tulisan ini sebenarnya kurang tepat. Ketika membuat kategori dengan menyebut Islam, maka yang seharusnya disebut pula adalah jenis agama lain, misalnya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan seterusnya. Sementara itu, ketika menyebut Pancasila, maka yang disebut lainnya agar kategori itu sekufu adalah sosialis, komunis, liberalis, dan lain-lain. Islam adalah sebuah agama. Sementara itu, Pancasila adalah merupakan filsafat hidup dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam negara Pancasila, Islam bisa hidup dan berkembang, bahkan sangat diperlukan. Demikian pula, konsep Pancasila akan menjadi semakin jelas ketika masyarakatnya menjalankan agamanya masing-masing. Berdasarkan pada konsep Pancasila, negara berkepentingan menjadikan rakyatnya beragama. Itulah sebabnya sekalipun negara ini bukan berdasarkan agama tetapi menghendaki agar rakyatnya menjalankan agamanya masing-masing. Kualitas kebangsaan ini akan diukur diantaranya dari seberapa tinggi kualitas keberagamaannya. Sebagai bangsa yang menyatakan diri menganut Pancasila, maka seharusnya selalu berusaha menjalankan agama sebaik-baiknya. Atas dasar pandangan tersebut, maka antara Pancasila dan Islam tidak perlu dihadap-hadapkan, dan apalagi diposisikan sebagai dua hal yang kontras atau antagonistik. Justru yang seharusnya dibangun adalah Pancasila memerlukan Islam, dan demikian pula agama-agama lainnya seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan lainnya. Berbagai jenis agama tersebut dengan menganut falsafah Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, maka memiliki keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai jenis agama diakui dan dipersilahkan kepada umatnya menjalankan ajarannya masing-masing sebaik-baiknya. Ketika negara memberikan peluang kepada semua agama untuk hidup dan berkembang, maka sebenarnya juga tidak berseberangan dengan keyakinan Islam, agama yang diturunkan di Jazirah Arab atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad, menyatakan tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka artinya seseorang menjadi penganut Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, dan atau lainnya adalah dipersilahkan oleh Islam. Dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas dengan kalimat bahwa la ikraha fiddin dan juga lakum dinukum waliyadin. Namun demikian, Islam memang merupakan agama dakwah. Umatnya diperintahkan untuk menyeru atau mengajak kepada Islam. Akan tetapi ajakan itu tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa. Seruan berdakwah atau ajakan hendaknya dilakukan dengan cara terbaik, bil hikmah, atau dengan cara lembut dan bijak. Keyakinan tentang sebuah kebaikan atau kebenaran maka harus disampaikan dengan cara yang terbaik, benar, dan bijak pula. Bahkan dalam berdakwah atau menyeru kepada orang lain, selain agar disampaikan dengan cara lembut, bijak, atau arif itu, maka juga dianjurkan supaya dijalankan melalui contoh atau uswah hasanah. Islam dipandang sebagai jalan menuju kebaikan, kemuliaan, keselamatan, dan kebahagiaan. Mengajak ke jalan yang demikian itu seharusnya dilakukan dengan pendekatan ketauladanan atau melalui contoh. Seseorang yang menyeru kepada kebaikan, sementara dirinya sendiri tidak menjalankannya, maka juga mendapatkan teguran keras. Selain itu, tidak ada paksaan dalam beragama. Islam mengenalkan konsep yang disebut dengan hidayah atau petunjuk. Hidayah itu hanya datang dari Tuhan. Sesama manusia, bahkan seorang nabi sekalipun, hanya berperan sebagai pembawa atau pemberi peringatan bahwa seseorang menjadi muslim atau menolaknya sebenarnya bukan menjadi urusan atau wewenang sesama manusia,
Tugas seorang muslim atau bahkan mubalik hanyalah sekedar menyampaikan atau memberi peringatan belaka. Pemahaman yang demikian itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut falsafah Pancasila adalah amat tepat. Pancasila memberikan peluang seluas-luasnya kepada rakyatnya menentukan keyakinannya masing-masing. Semuanya dihormati dan dihargai serta diberi peluang untuk menjalankan keyakinan atau agamanya itu. Namun hal yang sama sekali tidak diperbolehkan adalah memaksa dan apalagi satu sama lain saling merendahkan dan bermusuhan. Hal lainnya lagi yang tidak dibolehkan di negeri ini. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.